Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk membuat dan mengirimkan undangan, nota dinas, atau apapun itu yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ada di kantor kita, baik itu koordinator maupun ses eselon 2 ya, sekretaris BPH Migas. Nah, kebetulan ini ada surat undangan rapat. Nanti mungkin saya tidak contohkan semua, ini surat undangan rapat, bisa juga nota dinas atau apapun itu, tapi contohnya ini terkait dengan undangan rapat yang kebetulan akan kita laksanakan tanggal 22 Oktober dan ini undangannya ke internal yang akan ditandatangani oleh Sekretaris BPH Migas Bapak Patuan Alfon. Nah, kemudian ini pastikan dulu untuk surat-suratnya itu sudah benar bagiannya ya. Itu bisa dikonsultasikan kepada subkoordinator kita. Apakah ini sudah benar dan siap untuk dikirim? Kalau misalkan sudah sesuai ketentuan, baik itu EYD atau apapun itu, nanti baru kita kirimkan. Nah, ini contohnya untuk undangan rapat. Daftar undangannya terlampir seperti ini. Ini asumsikan ini sudah benar ya. Jadi kita jadikan PDF dulu karena di ngantor itu harus PDF. Caranya dengan kita bisa ekspor to PDF langsung bisa juga save as. Kalau saya biasanya save as, kemudian taruh di tempat yang kita inginkan, kemudian klik PDF. Iya. File name-nya terserah nanti diganti seperti apa. Ini misal R1 ya, biar nggak sama undangan internal. Save PDF. Nah, oke. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke Nadin kita. Ini Nadin. Jadi dari ngantor klik persuratan ini, masuknya ke Nadin sini ya. Jadi ke Nadin sini. Oke, kalau udah masuk Nadin, ini sama aja sih. Nadin, kemudian kita klik surat keluar, buat konsep. Nah, di sini karena kita bukan merupakan surat balasan, maka kita klik surat inisiasi. Kemudian jenis naskahnya, karena itu tadi surat undangan, maka kita pilih yang undangan. Kemudian penandatangan naskah dinas, sekretaris ya tadi. Berarti kita pilih yang sekretaris. Kalau misalnya koordinator ya koordinator, dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan naskah internal Kementerian SDM. Nah, ini kita coba lihatnya dari sini, siapa aja yang diundang, diketik satu-satu. Direktur bahan bakar minyak, Direktur gas bumi, kemudian bagian umum. Nah, ini karena kepala bagian umumnya banyak, maka klik yang dicari yang BPH ya. Kemudian koordinator keuangan, banyak juga, dipilih yang BPH. Kemudian koordinator hukum, dipilih juga yang BPH karena koordinator itu dalam satu kementerian itu sangat banyak, di beberapa unit eselon 1 juga. Kemudian koordinator perencanaan dan pelaporan. Nah, ini BPH. Bebas ini yang mana sama saja. Kemudian koordinator hubungan masyarakat. Cari yang BPH juga. Oke, tujuan naskah eksternalnya nggak ada karena ini surat internal perihal undangan kegiatan sosialisasi Kortex sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan masing-masing surat undangan nanti atau nota dinas nanti. Lampiran di sini kita lihat ada 2 lembar, kita sesuaikan di sini 2 lembar.
Kemudian tembusan nggak ada, sifat naskahnya biasa. Sifat naskahnya segera ya, karena ini akan kita laksanakan minggu depan, jadi segera saja. Memonya ini free, kita tulis ini memo yang akan dibaca oleh subcore kita, karena surat ini nanti terkirimnya ke subcore dulu, kemudian koordinator, baru ke sekretaris. Nah, ini kita tulis saja terlampir konsep undangan sosialisasi Korteks tanggal 22 Oktober 2025. Mohon koreksi dan approvalnya. Terima kasih. Oke. Kemudian kita lanjutnya di sini, pokok masalahnya kita pilih keuangan. Kemudian masalahnya kita pilih pengelolaan perbendaharaan. Nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan, bisa tata kelola keuangan, bisa pelaksanaan anggaran, atau akuntansi dan laporan, atau ketatausahaan keuangan, itu nanti disesuaikan. Nah, yang di bintang ini ada 2 di bintang, ini wajib diisi. Jadi kalau misalkan ini kan pengelolaan perbendaharaan, nah kalau yang sub masalah ini bebas, bisa diisi bisa enggak, ini opsional. Tapi karena ini detailnya sampai ke pajak, berarti kita isi sampai dengan pajak, karena di sini pilihannya ada. Barangkali nanti ada surat atau nota dinas yang memang nggak sampai detail ke sub masalah, nanti bisa juga tanpa diisi juga bisa. Yang penting yang di bintang merah ini harus diisi. Kemudian klik simpan dan selanjutnya, kemudian unggah konsep surat, karena konsep suratnya sudah kita buat melalui Microsoft Word dan kita konversi menjadi PDF tadi. Dan ini bisa klik aja, terus kemudian kita pilih R1 ini tadi yang udah kita edit, bisa seperti itu, atau bisa juga kita seret ke situ. Misalkan ini R, kita seret ke sini. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi ada 2 opsi, mau diklik, dipilih melalui cara tadi, atau diseret ke situ. Kemudian kita lihat ini konsep suratnya, kemudian ini kita klik-klik, kita lihat halaman 1, 2, 3 apakah sudah benar. Kalau misalkan nanti dalam nota dinas atau undangan rapat itu memang ada dokumen lampiran yang memang terpisah dari dokumen PDF ini, batang tubuhnya ini, maka itu kita upload ke sini gitu. Biasanya itu nota dinas atau undangan yang memang membutuhkan lampiran berupa misalnya ada surat, biasanya surat balasan gitu. Jadi surat kita membalasnya itu kita lampirkan surat yang masuk ke kita, atau bisa juga ada masukan dari siapa berdasarkan nota dinas siapa, itu bisa gitu. Tapi karena ini nggak ada dokumen lampirannya, ya udah nggak usah diisi karena ini tidak wajib gitu. Kalau misalkan mau di-download, unduh dokumen juga bisa, kita unduh. Tapi karena ini sudah benar, langsung kita kirim saja. Nah, kalau misalkan ini ditandatangani oleh sekretaris BPH Migas, di mana itu beliau adalah eselon 2, itu nanti yang masuk-masukkan tanda tangan ini itu dari sekretarisnya beliau, bukan dari kita. Tapi kalau yang menandatanganinya itu koordinator, itu yang menaruh tanggal pada surat, nota dinas, atau nomornya, formatnya, atau tanda tangannya itu kita gitu. Jadi karena ini eselon 2, maka kita langsung kirim saja. Klik kirim, kemudian kirim. Oke, seperti itu. Kalau sudah masuk ke surat keluar, kemudian kalau misalkan ada yang dia itu dikembalikan seperti ini dan itu dikonfirmasi oleh subcore atau koordinator kita bahwa itu salah dan harus dihapus, maka kita hapus saja biar nggak ada tulisan satu ini dan tidak muncul di ngantornya atau di nadirnya pimpinan-pimpinan kita gitu. Jadi kita hapus saja yang udah salah. Nah, ini posisinya sekarang lagi di sub kelompok kerja perbendaharaan. Jadi ini masih di eselon 4. Nanti kalau di eselon 3 itu seperti ini, SBPH 1. Nanti kalau misalkan udah di bapak sesnya eselon 2 itu tulisannya SBPH gitu aja, enggak ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan masuk ke Nadin, kita ngeceknya ya di surat keluar ini. Buat konsep itu untuk melihat
buat konsep untuk membuat konsep surat. Daftar konsep surat itu konsep surat yang sedang terkirim dan masih dalam proses. Dan kalau arsip surat keluar ini adalah arsip-arsip surat yang sudah terkirim dan sudah disetujui baik itu oleh koordinator maupun oleh eselon 2 seperti itu gitu. Nah, ini yang udah pernah kita kirim bisa kita download atau apa gitu. Surat keluarin tadi kalau mau lihat progresnya ya di daftar konsep surat ini sampai mana sih posisinya. Nah, ketika kita menunggu lama dan itu buru-buru, maka kita langsung hubungi yang bersangkutan saja, apakah itu sedang di subkoordinator eselon 4 atau sedang di eselon 3 atau sedang di eselon 2. Nah, itu kita bisa pantau dari situ. Nah, mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalkan ada kesempatan dan ada tugas ya, ketika saya membuat nota dinas atau membuat surat undangan yang memang ditandatangani oleh eselon 3, nanti mungkin saya akan bikin video lagi karena sampai saat ini masih belum ada ya. Jadi kalau yang eselon 3 itu tadi untuk tanda tangan dan juga untuk nomor dan tanggalnya itu kita yang setting sendiri. Jadi kita kirim, waktu kita kirim nanti kita masukkan lagi itu tanda tangan dan lain-lain. Nanti kalau misalkan memang ada kesempatan dan ada tugas untuk membuat itu, nanti insya Allah saya bikinkan untuk tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya dan mohon untuk dimaafkan dan mohon diberi masukan pada saya untuk terus berbenah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.